Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kisah 4 sahabat Nabi yang mulutnya mengeluarkan cahaya super terang ketika berperang. Dan inilah amalan mereka yang bisa kita ikuti. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah memang sangatlah luar biasa. Tak hanya kota Mekah, bahkan kota-kota besar di luar kota Mekah tunduk dengan pemerintahan Islam. Penyebaran agama Islam justru tidaklah bisa sempurna tanpa perjuangan sang pembawa risalah, yakni Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Wajar saja banyak dari sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan selama hidup, bahkan setelah mereka meninggal. Salah satu kisah hebat sahabat Nabi adalah sebuah kisah di mana dari dalam mulutnya keluar cahaya. Kisah ini banyak dituliskan, salah satunya adalah bersumber dari buku Beli Surga dengan Al-Quran karya Ridhoul Wahidi dan Muhammad Syukron Maksum. 4 sahabat Nabi yang dimaksud adalah: yang pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Abdullah bin Rawahah, yang ketiga Qatadah bin Nu'man, dan yang keempat Qais bin Ashim. Kisah ini sejatinya diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia bercerita saat itu Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk menyerang suatu kaum yang memusuhi kaum muslimin. Ketika Rasulullah tidak mendapatkan berita perkembangan keadaan pasukannya tersebut, lalu beliau bersabda, "Andaikan ada orang yang dapat mencari kabar tentang mereka dan memberitahukannya kepada kami." Beberapa saat kemudian datanglah seseorang dan mengabarkan bahwa Muslim utusan beliau telah meraih kemenangan dalam penyerangan itu. Setelahnya, saat pasukan kaum muslimin pulang dari peperangan menuju Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat menyambut mereka di dekat Madinah. Sesampai dekat Madinah, pemimpin pasukan Zaid bin Harithah turun dari untanya dan mencium tangan Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian merangkul dan seraya mencium kepalanya. Lalu Zaid diikuti oleh Abdullah bin Rawahah dan Qais bin Ashim. Nabi Muhammad SAW merangkul mereka berdua. Selanjutnya seluruh pasukan berkumpul di depan Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab salam mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ceritakanlah apa yang terjadi selama bepergian kepada saudara-saudara kalian yang berada di sini, agar aku memberikan kesaksian dari apa-apa yang kalian ucapkan. Karena Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang kebenaran yang kalian ucapkan." Salah seorang pasukan kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di dekat pasukan lawan, kami mengutus seorang mata-mata dari pihak mereka agar memberitahukan kepada pasukan kami mengenai kondisi dan jumlah mereka. Kemudian mata-mata tersebut menemui kami dan berkata, jumlah mereka 1000 orang, sedangkan jumlah kami 2000 orang.
Namun yang 1000 pasukan lawan itu hanya menunggu di luar benteng kota, sedangkan yang 3000 menunggu di jantung kota. Mereka sengaja menggunakan tipu daya dengan berbohong bahwa kekuatan mereka hanya 1000 tentara, supaya kami berani melawan mereka dan memenangkan pertempuran. Cerita itu pun berlanjut. Pasukan musuh di dalam kota kemudian menutup pintu gerbangnya. Pasukan Muslim kemudian menanti di luar. Ketika malam telah tiba, mereka tiba-tiba membuka pintu gerbang dikala pasukan Muslim lelap tidur. Namun, hal itu terkecuali Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawahah, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Ashim yang sedang sibuk mengerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran di 4 sudut perkemahan. Di dalam kondisi yang gelap gulita itu, para musuh menyerang kaum Muslim dan mereka menghujani mereka dengan panah hingga mereka tidak mampu menghalau karena gelapnya malam. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba kaum Muslim tersebut melihat cahaya yang datangnya dari pembaca Al-Quran. Cahaya seperti api mereka saksikan keluar dari mulut Qais bin Ashim, dan keluar cahaya seperti bintang kejora keluar dari mulut Qatadah bin Nu'man. Sinar seperti cahaya rembulan dari mulut Abdullah bin Rawahah, dan keluar sinar seperti cahaya matahari dari mulut Zaid bin Haritsah. Keempat cahaya itulah yang menerangi Muslim dan membuat gelapnya malam berubah seperti hari masih siang. Akan tetapi musuh kaum Muslim tetap melihat seakan masih dalam keadaan kegelapan. Sang panglima perang, Zaid bin Haritsah, kemudian memimpin pasukan Muslim memasuki daerah lawan. Pasukan Muslim dapat mengepung, membunuh sebagian mereka, dan menawan mereka. Selanjutnya mereka mampu memasuki jantung kota dan mengumpulkan ghanimah perang. Wahai Rasulullah, yang membuat kami sangat heran adalah cahaya yang keluar dari keempat sahabat tersebut, dan kami tidak melihatnya sebelumnya. Cahaya dari mulut mereka itu mampu menerangi kami, sehingga kami menang dan menebarkan kegelapan bagi musuh-musuh. Terang salah satu pasukan itu. Begitulah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulutnya diduga keluar cahaya karena keempat sahabat tersebut adalah para pembaca Al-Quran yang taat beribadah. Semoga kita bisa meniru sedikit demi sedikit apa yang para sahabat Nabi kerjakan untuk lebih baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kisah 4 sahabat Nabi yang mulutnya mengeluarkan cahaya super terang ketika berperang karena mereka mengamalkan sholat malam dan membaca Al-Quran. Mereka mengamalkan 2 amalan ini yang terus menerus sehingga membantu para prajurit yang membuat gelap yang paling gelap menjadi super terang, bahkan terlihat seperti cahaya matahari. Terima kasih, semoga berkah bermanfaat video ini, dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.